Oke. Pertama kita akan masuk ke materi yang gelombang berjalan dulu. Jadi yang di pertemuan sebelumnya itu ada tugas terakhir Bapak kasih ya tentang gelombang. Gelombang secara umum. Ada pengertian gelombang, kemarin kan tugasnya itu ya. Yang jelas kalau kita review lagi sedikit, namanya gelombang ini sebenarnya kan adalah usikan ya. Usikan yang merambat. Usikan itu bentuknya bisa macam-macam. Misalnya kayak kita mengusik itu kan mengganggu ya, kita ngasih gangguan misalnya ke tali. Ya. Jadi misalnya kalau kalian punya tali, kalian usik, kalian ganggu, ya kan, dengan cara digoyangkan seperti ini ya enggak, maka nanti akan muncul seperti puncak lembah secara bergantian, ya enggak. Nah itu yang disebut dengan gelombang. Kebayang ya, mungkin kalau di permainan juga ada kalian kan memain kayak tali karet gitu kan. Itu juga memberikan usikan ke satu bagian, misalnya bagian yang lain diikat, nanti akan berjalan tuh gelombangnya itu ya kan dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, itu adalah usikan yang berjalan. Jadi sebenarnya yang berjalan itu, yang berpindah itu adalah energi. Ya, jadi pada saat kita ganggu di satu sisi, itu berarti kita ngasih energi kepada si tali itu. Lalu energinya itu berjalan, merambat. Nah, pada saat dia merambat, nanti terbentuk gelombang. Ya. Jadi ada puncak, ada lembah, puncak, lembah secara bergantian. Nah, itu contohnya pada tali. Selain tali, apalagi yuk yang fenomena gelombang itu misalnya pada air laut. Ya, mungkin kalian yang pernah ke pantai atau pernah ke pinggir sungai pasti pernah melihat gelombang air, ya enggak? Kalau di sungai biasanya gelombang air itu terbentuknya pada saat ada kapal yang lewat. Nah, kapal itu kan lewat di tengah sungai, ya kan? Pada saat kapal lewat di tengah sungai, ada bagian permukaan air yang terusik, ya terganggu karena dilewati oleh kapal. Nah, lama-kelamaan, ya kan, usikan yang tadinya di tengah sungai itu akan merambat sampai ke pinggir sungai. Nah, jadi dia berjalan atau merambat atau berpindah. Nah, jadi yang berpindah itu sebenarnya adalah energinya, sedangkan air sungainya itu sebenarnya tetap. Jadi yang pindah itu cuma energinya. Sama kayak tali, bagian talinya itu kan nggak pindah ya. Jadi tali yang dekat dengan tangan kita dengan tali yang di ujung lainnya itu dia nggak pindah. Yang pindah itu kan cuma gelombangnya aja. Nah, gelombang itu adalah energi sebenarnya. Oke, jadi itu tadi ya sekilas tentang supaya kalian ada bayangan dulu ketika kita bicara gelombang itu sebenarnya apa sih? Ya, pokoknya yang terbayang adalah usikan atau gangguan yang merambat gitu ya. Yang mana sebenarnya yang merambat itu adalah energi yang berpindah. Nah, pada saat energinya berpindah, terbentuklah gelombang. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke gelombang berjalan, kita akan memahami dulu beberapa besaran nanti yang akan kita gunakan pada saat kita menganalisis gelombang. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah ada besaran yang disebut dengan panjang gelombang. Nih misalnya ya, bayangkan ini misalnya tali ya, tali diusik tadi kan maka muncul, ini kelihatan ya gambarnya ya. Ini Bapak perbesar nih supaya lebih jelas. Bisa nggak? Kok nggak bisa ya? Ini kelihatan aja lah. Kan ya. Nah, ini bayangkan nih kayak ada gelombang tali gitu ya, membentuk puncak, lembah, puncak secara bergantian. Nah, yang disebut dengan panjang gelombang, ya, panjang gelombang itu adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah. Oke, jadi dalam gelombang itu nanti ada yang disebut dengan bukit, ada yang disebut dengan lembah. Bukit itu yang mana? Coba kita spotlight dulu. Yang disebut dengan bukit itu adalah bagian yang menonjol ke atas ini ya. Nah, ini kita sebut bukit, nanti kalau yang ke bawah ini kita sebut lembah. Nah, jadi yang disebut dengan satu gelombang itu adalah jarak antara satu bukit dan satu lembah. Jadi dari sini, ini satu bukit ya, sampai ke sini. Oke, kita ganti warnanya supaya lebih jelas. Nih, dari sini sampai ke sini. Nah, ini satu gelombang nih ya. Ini panjang gelombang nih namanya, satu gelombang. Atau bisa juga selain dari itu pengertiannya bisa juga jarak antar puncak yang berdekatan. Nah, jadi selain satu puncak satu lembah bisa juga satu gelombang itu ini nih dari puncak ke puncak yang berdekatan. Nah ini,
Jadi merah sama biru ini sama aja. Ini adalah satu gelombang. Ya. Oke, jadi Bapak ulang, satu gelombang itu pengertiannya bisa jarak satu bukit dan satu lembah, bisa juga jarak dari puncak ke puncak yang berdekatan. Gitu ya. Nah, jadi satu gelombang atau panjang gelombang tadi itu pengertiannya. Nah, jadi misalnya diketahui nih, ya, kita sudah tahu kan satu gelombang itu adalah jarak dari puncak ke puncak atau jarak satu bukit dan satu lembah. Nah, sekarang misalnya kita punya kayak gini. Kira-kira berapa gelombang yang terbentuk pada gambar di atas? Nah, kita lihat. Kalau gelombangnya jumlahnya seperti ini, berarti berapa nih? Kita hitung aja. Ini kan ada satu puncak, satu lembah. Ini udah satu kan? Kemudian ada satu puncak lagi, satu lembah lagi. Berarti berapa gelombangnya nih? Nah, berarti di sini jumlah gelombangnya adalah 2. Ya enggak? Ya, 2. Nah, kemudian kita sudah tahu nih jumlah gelombangnya ada 2. Kemudian ini katanya jarak dari A ke X ini 10 meter. Nah, misalnya ya, dari ujung sini sampai ke ujung X sana, nih, dari sini sampai ke sini, itu adalah 10 meter. Ya, 10 meter. Pertanyaannya sekarang berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombang itu nanti lambangnya yang ini ya. Nih, yang ini. Disebutnya lambda. Ya. Bentuknya kayak gini nih. Kalau kalian bikin nanti tulis tangan kayak gini. Nah. Oh, jelek. Ntar ganti warna dulu sama warnanya. Jadi kayak gini. Oh, putih, merah. Nah, ini lambda. Nah, gitu ya. Bacanya lambda. Itu adalah panjang gelombang. Nah, pertanyaannya berapa panjang gelombangnya? Oke, kita tadi pengertiannya udah tahu ya. Yang disebut dengan lambda atau panjang gelombang itu adalah jarak satu gelombang. Nah, kalau yang ini tadi kan gelombangnya ada berapa tadi? 2. Ya, ada 2 kan? Nah, 2 gelombang menempuh jarak 10 meter. Kira-kira kalau satu gelombang aja berapa? 2 gelombang 10 meter. Kalau satu aja berarti berapa? 5. Iya, betul. Ya kan? Caranya gimana? Caranya gini. Bisa kita tulis 2N, ya kan? Sama dengan 10 meter. 2N lagi. N-nya yang 2 nanti. N lambda, ya. Lambdanya apa ya? Susah nih nulis lambdanya. Yang mirip dengan lambda, huruf apa ya? Huruf A aja lah. Nah, anggap A ini lambda ya. Nih, yang ini tadi sebenarnya ini bukan A ya, anggap lambda. Jadi N lambda sama dengan 10, tadi kita tahu jumlah N-nya itu 2, berarti kita tulis 2 lambda sama dengan 10. Jadi lambdanya adalah 10 dibagi 2, gitu kan? Dan kita bisa nalar sendiri tanpa rumus kayak gini pun kita bisa paham kalau 2 gelombang itu 10 meter, berarti satu gelombangnya 5 meter, gitu ya. Oke, jadi seperti itu cara mencari panjang gelombang. Jadi balik lagi yang disebut dengan panjang gelombang itu, kalau kita simpulkan, ya Bapak tuliskan lagi. Atau catat ya, jadi panjang gelombang itu adalah yang ya kan? Itu aja ya, satu gelombang. Satu gelombang. Sedangkan pengertian satu gelombang itu tadi ada 2, ya kan? Satu yang disebut dengan satu gelombang itu adalah satu puncak dan satu lembah atau jarak dari puncak ke puncak yang berdekatan. Ya.
Jadi yang disebut dengan lambda itu adalah panjang atau jarak yang ditempuh oleh satu gelombang saja. Jadi kalau ada dua, gelombangnya masih kita bagi dua dulu, ya kan? Ya, jadi kalau dua gelombang itu 10 meter, berarti kita bagi dua. Satu gelombangnya berarti 5 meter. Oke, itu yang disebut dengan lambda atau panjang gelombang. Ya. Untuk lambda dulu ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke periode dan frekuensi. Cukup jelas ya untuk lambda ya. Oke, dihapus dulu. Kemudian yang berikutnya ada besaran periode dan frekuensi. Oke, kita pelajari apa yang dimaksud dengan periode dan frekuensi. Periode dulu ya. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu gelombang. Ya, jadi satu gelombang itu perlu waktu berapa? Misalnya untuk terbentuk satu gelombang itu perlu waktu 1 detik. Nah, berarti itu periodenya adalah 1 detik. Ya, ingat. Ya, jadi misalnya gini ya, kalau Bapak gambarkan. Nah, ini misalnya membentuk gelombang nih. Gelombang tadi kan satu puncak, salah. Jangan pakai ini. Nih, satu puncak, satu lembah. Ini kan satu gelombang, ya. Misalnya untuk sampai ke sini perlu waktu misalnya 2 detik. Misal. Ya berarti periodenya itu. Periodenya sama dengan 2 detik. Kenapa? Karena periode tadi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Ya. Nah, seperti itu. Sekarang misalnya kayak gini. Misalnya terbentuk, nih, gelombangnya kayak gini misalnya. Nah, oke. Kita tambahin lagi nih, kurang panjang. Kok warnanya beda? Nih. Oke, misalnya gambarnya kayak gini. Sampai ke ujung sini misalnya perlu waktu 4 detik. Berarti kira-kira berapa periodenya coba? Pertanyaannya dulu, ini berapa gelombang? Coba. Kalau dari gambar ini berapa gelombang nih? 2 gelombang. Ya, dari mana taunya? Karena satu puncak, satu lembah itu satu. Ya kan? Berarti ini satu puncak, satu lembah, 2. 2 gelombang perlu waktu 4 detik. Berarti kalau satu gelombang aja perlu berapa? Satu detik. Berapa? 2 gelombang perlu waktu 4 detik. Kalau satu gelombang aja berarti berapa detik perlunya? 2. Iya, 2 detik, betul. Kenapa? Ya karena setengahnya, ya kan? Ini kan 2 gelombang 4 detik, berarti satu gelombangnya perlu waktu 2 detik. Itu adalah periodenya. Ya, berarti kita tulis periodenya di sini adalah 2 detik. Itu kalau kita nggak perlu pakai rumus, kita pakai nalar aja. Kalau perlu pakai rumus gimana? Nah, rumusnya yang ini. T sama dengan T besar ini adalah periode, sama dengan T kecil dibagi dengan N kecil. T kecil itu apa? Waktunya, waktu totalnya. Sedangkan N itu apa? Banyak gelombangnya. Oke, sekarang misalnya kita terapkan ke contoh yang kita bahas tadi. Ya, kita tuliskan dulu rumusnya T sama dengan T kecil dibagi N. T kecilnya berapa? Waktunya kita lihat. Di sini kan waktunya 4 detik. Udah, berarti 4. N itu apa? N itu jumlah gelombangnya. Nah, kita lihat dari gambar, di sini jumlah gelombangnya adalah 2. Berarti kita bagi 2. Ya kan? Berarti 4 dibagi 2 adalah 2 detik. Jadi kayak gitu ya. Jadi periodenya adalah 2 detik. Kita balik lagi, apa itu periode? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Jadi satu gelombangnya perlu waktu 2 detik. Gitu ya. Gampang ya. Nah, kalau frekuensi ini kan ini sepasang nih, periode dan frekuensi. Kalau frekuensi dia tinggal kebalikannya. Gimana kebalikannya? Coba kita lihat. Kita turun dulu sedikit. Nah, ini frekuensi yang ini. Pengertiannya dulu ya.
Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Nih, kebalikan. Coba kita ulang lagi periode tadi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk 1 gelombang. Sedangkan frekuensi banyaknya gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Jadi kebalikan. Di sini berapa gelombang terbentuk dalam 1 detik? Ya. Jadi nanti tinggal dibalik rumusnya. Kalau periode tadi adalah waktu dibagi dengan banyak gelombangnya, sedangkan frekuensi itu adalah banyak gelombangnya dibagi dengan waktunya. Contohnya gimana? Ya, kita ambil yang ini aja deh. Contoh yang sama. Tadi kan kita dapat periodenya 2 detik. Sekarang bagaimana kalau kita ditanya frekuensinya? Ya, berarti kita hitung aja. Frekuensinya sama dengan N dibagi T. Ya, kebalikan ya. N-nya berapa tadi? N-nya kan 2. Ya, banyak gelombangnya ya. Di mana tahunya, Pak? Dari gambar. Ya, kita lihat gambar. Ini 1 gelombang, 2 gelombang. Oke. Dibagi dengan waktu. Waktunya kan ini tadi 4 detik ya. Dibagi 4. Berarti 2 dibagi 4. Berapa? 2 dibagi 4? Setengah ya. 1/2 atau 0,5. Nanti satuannya itu adalah Hz. Itu adalah kepanjangan dari Hertz. Satuannya Hz, Hertz. Ya, 0,5 Hertz. Oke, apa sekarang maknanya 0,5 Hertz? Berarti ada 0,5 gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Gitu. Kebalikannya tadi kan. Kalau periode 2 detik itu kan tadi untuk membentuk 1 gelombang perlu waktu 2 detik. Sedangkan frekuensi ada setengah gelombang atau 0,5 gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Nyambung kan? Ini nih. Sekarang kita bayangkan. Kalau sampai ke sini itu perlu 4 detik, berarti kita hitung mundur aja. Berarti di sini 3 detik. Ya enggak? Sampai di sini 2 detik. Sampai di sini berarti 1 detik. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sedetiknya membentuk berapa gelombang? Sampai ke sini aja itu berarti setengah gelombang. Kenapa? Karena 1 gelombang itu sini, ya enggak? Nih. Dari sini ke sini itu 1. Berarti kalau sampai sini doang, itu baru setengah. Setengah, 1 gelombang, 1,5, 2 gelombang. Ya, makanya per detiknya berarti membentuk setengah gelombang. Ya, paham ya? Oke, jadi ini frekuensi itu banyaknya gelombang yang terbentuk setiap 1 detik, sedangkan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk 1 gelombang. Gitu. Kalau rumusnya tinggal dibolak-balik aja. Jadi kalau yang periode, waktu dibagi banyak gelombang, sedangkan yang frekuensi, banyak gelombang dibagi dengan waktu. Nah, karena dia saling berkebalikan, ini bisa juga dihitungnya tinggal dibalik. Misalnya kita sudah dapat periodenya nih. Ya. Tadi kan kita hitung duluan periodenya sama dengan 2. Kalau kita mau mencari frekuensinya, bisa aja nggak pakai rumus ini. Kita cukup manfaatkan dari periode ini juga bisa. Jadi kita tulis kayak gini caranya. F sama dengan 1/T. Ya, tinggal kita balik. 1/T besar. Ya. Jadi frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. 1/T. Begitu juga sebaliknya. T juga sama dengan 1/F. Ya, jadi kalian cukup cari salah satunya, nanti misalnya frekuensi mencarinya gimana, tinggal periode dibalik. Ya, misalnya kita hitung nih, 1 per periode. Periodenya itu kan 2. Ya, 1/2 kan sama aja, itu 0,5 juga. Ya kan? Jadi ada 2 cara ya. Bisa pakai yang N/T, bisa juga pakai kita manfaatkan periodenya aja, karena periodenya udah dihitung duluan. Ya. Oke, jadi yang rumus-rumusnya nih Bapak kotakin ya. Periode bisa dihitung pakai ini, frekuensi bisa dihitung pakai ini, atau pakai yang ini. Nah, ya. Oke.
Sudah ada tadi 3 ya, berarti panjang gelombang, periode, frekuensi. Kalau kita ulang lagi, panjang gelombang tadi adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang, di mana satu gelombang itu adalah dari satu puncak dan satu lembah, atau dari puncak ke puncak yang berdekatan. Kemudian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Sedangkan frekuensi adalah banyak gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Udah 3, ini lumayan kalau dipahami semuanya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Dihapus dulu. Berikutnya ada juga yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Nah, oke, kita sekarang menuju ke besaran yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Oke, kita lihat pengertiannya dulu. Ini, cepat rambat gelombang adalah, ini ya, jarak tempuh gelombang tiap sekon atau tiap 1 detik. Ya, jadi berapa jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 detik. Gimana cara menghitungnya? Pakai persamaan. Persamaannya ada 2 alternatif. Nanti simbol cepat rambat gelombang itu V, ya, V kecil. V sama dengan lambda dikali F. Lambda tadi apa? Panjang gelombang dikali frekuensi. Ya. Atau bisa juga panjang gelombang dibagi dengan periode. Jadi kita bisa pilih. Bisa lambda kali F atau lambda dibagi T. Tergantung nanti apa yang diketahui ya dari soalnya. Oke. Jadi V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Gitu ya. Jadi ini akan mudah kebayang kalau kita sudah paham lambda itu apa, ya kan? Frekuensi itu apa, periode itu apa. Ya, makanya kita harus belajarnya dari awal dulu. Kalau di buku kalian, kalau kalian cek di modul kalian, itu dia langsung ngasih kita persamaan gelombang. Nih, gimana kalau kalian belum tahu panjang gelombang itu apa, kemudian frekuensi periode itu apa, cepat rambat gelombang itu apa, kalau kalian langsung dapat persamaan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX, kan nggak bisa ya. Jadi kita jangan langsung ke situ. Oke, kita lihat dulu apa di sini ada contoh soalnya. Oke, jadi sudah ada 4 ya. Ada panjang gelombang, ada periode frekuensi, ada cepat rambat gelombang. Mari kita lihat dulu. Periode frekuensi. Sifat umum. Berapa panjang gelombang? Oh ya, bentar. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lihat soal. Oke, misalnya untuk cepat rambat gelombang, misalnya kayak gini ya soalnya. Nah, kita bikin aja. Nih. Bedakan warnanya, bikin 1. Oke.
Misalnya diketahui di sini oke, misalnya ada soal kayak gini ya. Ditanyakan tentukan cepat rambat gelombang. Nah, jadi dia ngasih gambar, terus kita ditanya cepat rambat gelombangnya. Oke. Nah, gimana caranya menghitungnya? Kita lihat dulu. Tadi kan cepat rambat gelombang itu bisa dihitung pakai lambda kali F atau lambda per T. Nah, berarti kita lihat dulu dari soal ini kita bisa tahu apanya. Yang pasti kita harus cari lambdanya dulu dan F atau T-nya, frekuensi atau periodenya. Kita pilih salah satu nanti, ya kan? Oke, berarti kita lihat dulu diketahuinya apa aja nih. Oke, diketahui lambda pertama. Ini anggap lambda ya. Nah, kita hitung dulu lambdanya dari gambar. Ini kira-kira berapa gelombang nih? 3 gelombang. 3. Kita lihat ya. 1 puncak, 1 lembah, ini 1. 1 puncak, 1 lembah, 2. 1 puncak, nah ini lembahnya nggak ada. Berarti sampai sini 2, kesininya ini berapa? Lembahnya nggak ada nih. Kalau ada lembahnya 3. Tapi ini cuma sampai puncak aja. Berarti ini berapa gelombang ini? Sisanya nih? 2,5. Setengah, iya betul. Nih, kita lihat nih. Ini 1, ya. Sampai sini 2. Berarti yang nyisa ini adalah setengah. Oke. Berarti di sini kita tahu adalah jumlah gelombangnya. Ya, berarti jangan A-nya dulu nih. Yang kita tahu adalah N justru, ya. Jumlah gelombang. Oke, jadi N-nya atau banyak gelombangnya adalah 2,5. Kemudian ada apa lagi? Ada T, ya, jarak totalnya itu waktu totalnya itu adalah 5 detik. Nah, 5 detik. Dan ada jarak, nah, anggap jarak itu S, ya kan, yang ini. Dari sini ke sini katanya 10 meter. Oke, S-nya 10 meter. Nah, yang kita punya ini. Kita punya jumlah gelombang, punya waktu, sama jarak total. Oke. Kita mau mencari yang ditanyakan adalah apa? 10 menit terakhir. Ditanyakan adalah V atau cepat rambat gelombang. Oke, rumusnya tadi V itu sama dengan lambda dikali dengan F. Misalnya kita pakai rumus yang itu ya. Nah, permasalahannya sekarang dua-duanya kita belum punya nih. Lambdanya belum ada, F-nya juga belum ada. Jadi kita cari dulu ya, sebelum masuk ke rumus yang ini, kita cari dulu lambdanya berapa, F-nya berapa. Nah, kita cari di tempat lain dulu ya. Misalnya kita cari lambdanya. Nih, tadi kan ada 2,5 gelombang. Kira-kira kalau 2,5 gelombang itu 10 meter. Berarti kalau 1 gelombang berapa yuk? Nah, berarti kan kita tulis kayak gini. Jumlah gelombang dikali dengan lambdanya sama dengan 10 meter totalnya, ya kan? Jumlah gelombangnya 2,5 dikali lambda sama dengan 10 meter. Berarti kalau 1 lambda aja 10 meternya dibagi dengan 2,5, ya enggak? Berarti untuk 1 gelombangnya dapat berapa tuh? 4. Betul enggak? 10 dibagi 2,5 itu kan 4 ya? 4 kali 2,5, 10 loh. Kalau dibalik. Oke, berarti gini. Dari sini sampai sini 4 meter. Sampai ke sini 8 meter. Sisanya ini 2 meter. Jadinya pas 10. Gitu ya. Jadi 1 gelombangnya 4 meter. Oke, jadi kita dapat ya lambdanya nilainya adalah 4 meter.
Sedangkan F lagi, ya tadi kita mau menghitung F itu bisa pakai N per T, ya kan? N per T kecil. N-nya berapa? Ya, N-nya kan 2,5, sama ya. Jumlah gelombangnya 2,5. Waktunya total itu adalah 5 detik. Ya, berarti 2,5 dibagi 5. Berapa tuh? 2,5 bagi 5 itu 0,5. Ya. Satuannya, ya kan? Sekarang kita sudah punya nih, lambdanya 4 meter, frekuensinya setengah hertz. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus awal. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 4, F-nya 0,5 sama dengan 2 meter per sekon. Ya kan? 4 dikali setengah, 2 kan? Oke. Berarti kita dapat cepat rambat gelombangnya adalah 2 meter per sekon. Artinya, setiap 1 detik, gelombang ini menempuh jarak 2 meter. 1 detik, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Ya, jadi hari ini kita sudah bahas ada 4 lah besaran gelombang sebelum nanti kita masuk ke persamaan gelombang. Jadi 4 itu tadi model kita adalah panjang gelombang atau lambda, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Gimana? Ada pertanyaan? Siswanto, Riri, Anissa, Rika. Apa cukup jelas? Ya. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ini berhubung waktunya juga sudah habis. Untuk hari ini kita cukupkan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selesai ya.